Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cucuta Kisah, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir Part 9. Semua syarat sudah cukup, waktunya juga tinggal besok malam. Saya minta kamu siap segalanya. Lamat dan lirih suara obrolan terdengar di telinga Kolis. Samar-samar matanya pun melihat dua sosok tengah duduk di samping tubuhnya yang terasa lemah dan ngilu. "Mbah, Mas," ucap Kolis pelan setelah jelas jika dua orang di sampingnya adalah Ilham dan Mbah Waris. "Sudah sadar kamu, Kang? Jangan dipaksa bangun dulu," sahut Ilham sambil bergegas mendekat ke arah Kolis. "Tenanglah, Lis. Kamu sudah berhasil mencari syarat. Sudah cukup. Saya yakin selangkah lagi apa yang ditunggu para leluhur puluhan tahun akan terwujud. Semua itu karena perjuanganmu. Saya akan membalaskan sakitnya orang tuaku, Mbah," jawab Kolis dengan raut berubah. Mendengar ucapan penuh amarah dan dendam dari Kolis, Mbah Waris menghela nafas. Dadanya ikut bergemuruh, seperti ikut terhanyut akan kilasan masa lalu, seperti yang tergambar dalam pikiran Kolis. Namun sekali lagi Mbah Waris menarik napas berat, lalu mendekat ke arah tempat Kolis berbaring. "Jangan kamu besarkan api yang menyala di hatimu, Lis. Saya tahu batinmu ikut merasakan sakitnya bapakmu, tapi itu malah bisa menjadikan celaka dirimu sendiri kalau sampai ke bawah dalam tugas terakhirmu. Hilangkan dulu, yang penting kamu pulih, karena besok malam waktunya kamu jadi obor," ucap Mbah Waris menenangkan amarah Kolis. "Saya siap mati, Mbah, asalkan keluarga Rahmi Murti tidak menjadikan Duk Komala abdinya iblis bertanduk api," sahut Kolis penuh keyakinan. "Besok malam perkara itu, Lis. Selamatkan adikmu, selamatkan nyawa-nyawa lainnya. Ilham, nanti susunkan pemandian untuk ritual malam ini. Sekarang istirahatlah, saya pulang dulu," ucap Mbah Waris seraya bangkit dan berlalu meninggalkan Ilham serta Kolis yang masih terbaring. Sejenak keheningan menyelimuti rumah pondokan tempat biasa keduanya beristirahat. Kolis yang baru sadar jika hari saat itu terang atau telah siang, berusaha mendudukan tubuhnya. Setelah tertatih dan atas bantuan Ilham, Kolis pun terduduk menyandar. Matanya lekat menatap Ilham yang dirasanya berubah. Ia menangkap ada kecemasan luar biasa menyinari di wajah Ilham. Entah kekhawatiran apa yang disembunyikan Ilham, Kolis hanya mampu menerka-nerka tanpa tahu pastinya. Tak ada perbincangan antara Kolis dan Ilham siang itu. Setelah membantu Kolis menyandarkan tubuhnya, Ilham memilih masuk ke dalam kamar satu-satunya di rumah pondok itu, membuat Kolis yang sempat ingin bertanya urung dan memilih diam dalam sendiri. Sampai matahari hampir terbenam, Kolis masih sendiri dan tidak melihat sosok Ilham keluar dari kamar. Tetapi ketika gelap mulai menjalar seluruh alam sekitar, Ilham muncul dari arah depan dengan menenteng bekal dari tempat Mbah Waris. Tentu saja kemunculan Ilham dari tempat Mbah Waris membuat Kolis terkejut heran. Ia berpikir keras, kapan Ilham keluar dari kamar? Sebab dalam batinnya, Kolis merasa sedari masuk ke dalam, Ilham tak terlihat keluar. "Sudah enakan belum badanmu, Kang?" tanya Ilham membuka percakapan sambil mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa. "Sudah, Mas," jawab Kolis singkat. "Ya syukur, Kang. Ini dimakan, Kang. Sebentar lagi Bapak datang. Akan mulai ritual mandi suci," sahut Ilham sambil menyodorkan makanan pada Kolis. "Mandi suci? Buat apa itu, Mas?"
Tanya Kolis setelah menerima sepiring nasi beserta lauk dari tangan Ilham. Untuk sampean supaya bisa masuk di tempat ritualnya Rahmi dan bisa ikut acara pernikahan batinnya Komala dengan Jasmoro tanpa diketahui kalau membawa syarat 7 obor kematian. Jawab Ilham yang sempat membuat Kolis tertegun. Apa besok kamu tak ikut, Mas? Tanya Kolis. Tidak, Kang. Besok saya dengan Bapak membantu dari luar. Sampean ya sudah dengar sendiri, kalau besok itu tetap ada tumbal terakhirnya, entah saya apa Bapak yang jadi darah penutupnya. Terpenting, masalah ini bisa selesai, jawab Ilham. Satu suapan nasi tak sempat masuk ke dalam mulut Kolis ketika dengan gamblang cerita Ilham ia dengar. Matanya membinar seperti tak percaya dan tak terima dengan ucapan itu. Ia pun meletakkan piring nasi yang masih separuh di karpet, lalu mendekat ke arah Ilham yang diam sedikit menunduk. Jangan, Mas. Jangan ada tumbal terakhir. Saya tidak mau meneruskan ritual ini kalau kamu atau Mbak Waris yang jadi tumbal. Sedikit bergetar suara Kolis kali ini. Walau sudah mengetahui adanya penumbalan akhir, tetapi ia tak mengira jika tumbal itu antara Ilham atau Mbak Waris. Syarat pasti itu tak bisa dirubah, Lis. Kamu juga tidak bisa mundur. Suara tua dari arah depan tiba-tiba mengejutkan Kolis dan Ilham. Sosok Mbah Waris yang baru saja berucap, kemudian masuk serta duduk di hadapan keduanya. Sorot mata lelaki tua berumur 70-an itu mengkilat, menatapi Kolis dan Ilham bergantian. Raut wajah keriputnya tak sedikit pun menggurat rasa takut ataupun cemas. Meski tahu bakal menjadi pilihan tumbal terakhir. Saya sudah siap jadi darah penutup. Saya ingin ikut menebus kesalahan orang tuaku, leluhurku. Maka kelak, kalau aku yang mati, kuburkan di sebelah Mbok Sun dan Basali, ujar Mbah Waris tegas, membuat Ilham dan Kolis tertunduk. Sebenarnya yang meritualkan Rahmi dengan Rojo Gotro dulu itu orang tuaku. Tapi setelah Rahmi jadi, ia mengingkari janjinya. Akhirnya orang tuaku marah dan ingin memutus. Sayang sudah tidak mampu. Bahkan keluargaku habis dijadikan tumbal pelengkap. Tinggal saya sendiri yang selamat sampai sekarang. Itu karena dibantu Mbah Damiri. Leluhurmu dulu juga salah satunya abdi dalam di istana gaibnya Rahmi. Tapi karena terpaksa, karena Broto, kakak kandung Rahmi yang awalnya dibantu mendapatkan rumah warisan jadi tumbal, yang selamat dari keturunan leluhurmu, bapak dengan paman Mulatib. Sambung Mbah Waris sedikit menceritakan masa lalu dengan alur sepengetahuannya. Sekarang bersiaplah, sebentar lagi kamu mandi, ucap Mbah Waris memberi perintah dan mengakhiri cerita singkatnya. Kolis pun tak membantah, meski puluhan ragam pertanyaan mengelebat di kepalanya dan sempat berharap ingin terjawab oleh cerita dari Mbah Waris. Namun, ia lebih menuruti perintah dari lelaki tua yang telah banyak membantunya selama ini. 2 buah gentong berjejer berisi air pertama Kolis lihat saat ia berada di belakang. Entah sejak kapan telah disiapkan, yang jelas baginya saat itu tubuhnya mulai merinding kuat. Tak hanya sebuah kain putih tersampir di sisi salah satu gentong, tampak menyertai 7 tangkup daun pisang tertutup kain pada bagian atas, menebar aroma wangi bunga begitu lekat, menyimpulkan jika ritual padus yang akan Kolis jalani bukan hal sembarangan. Lepas semua pakaianmu. Suara perintah Mbah Waris dari belakang tak lagi dibantah Kolis. Ia pun segera melucuti semua pakaian yang menempel tanpa menyisakan sehelai pun. Dingin, sangat dingin menusuk kala guyuran air jernih dari salah satu gentong membasahi tubuh Kolis. Beberapa saat lamanya tersiksa dengan gigilan sampai gayung terakhir mengguyur. Bangunlah, masuk ke gentong itu. Kalau belum saya suruh, jangan sekali-kali beranjak, seru Mbah Waris setelah mengguyurkan air terakhir dari gentong di sisi kiri Kolis. Kolis yang awal dalam posisi berjongkok, tanpa mengiyakan segera masuk dalam gentong seukuran tubuhnya meringkuk. Rasa mual tiba-tiba menerjang perutnya, mendapati dalam air telah bercampur bermacam kembang.
Semakin lama rasa mualnya semakin menyeruak. Hal itu dibarengi kondisi air yang terasa memanas. Hampir saja Kolis tak mampu membendung rasa tak nyaman akan bau wangi dan amis yang ada dalam gentong tempatnya meringkuk berendam. Ia tertolong 3 tepukan pelan di bagian belakang kepalanya. Namun hal itu sempat membuatnya merasai sekelilingnya seolah berputar, dan baru tersadar penuh ketika kakinya menginjak tanah basah samping gentong. Ini pakailah tidur di kamar yang sudah disiapkan Ilham. Kolis terdiam sembari memandang Mbah Waris. Bukan pada sosok Mbah Waris pandangan mata Kolis, tetapi pada kain putih yang disodorkannya. Kolis tahu jika kain itu adalah kain yang biasa ia temui sebagai pembungkus mayat, atau biasa masyarakat menyebut mori. Bahkan yang membuatnya tercekat, tampak kain itu seperti bekas pakai. Dan hal itu sudah sangat membuat jiwa Kolis gelisah. Apalagi tiba-tiba bau wangi beraroma bunga dan kapur baru sangat tajam juga bersumber dari kain itu. "Saya memakai ini, Mbah," tanya Kolis tergagap. "Ritual dadar mayit harus kamu lewati, Lis. Itu jadi syarat akhir yang harus kamu lakukan. Karena yang akan dihadapi besok itu mayat-mayat beda sukma, beda raga," jawab Mbah Kolis datar. Meski kurang paham, Kolis akhirnya menerima kain mori yang ternyata memang sudah bekas. Ia pun membalut sekedarnya sebelum masuk ke dalam rumah pondok mengikuti di belakang Mbah Waris. Sesampainya di ambang pintu kamar, aroma dupa langsung menusuk hidung Kolis. Di dalam ia melihat sosok Ilham yang berdiri menunduk di sudut sisi kanan dengan kedua tangan menyangga sebuah cawan bulat terbuat dari tanah lempung. Kepulan asap tampak mengepul tebal dari cawan yang dipegang Ilham, diiringi kepulan asap tipis dan 7 buah dupa yang tergeletak berjejer lurus di lantai kamar. Dari semua dupa yang berjejer dan telah terbakar, di tiap sampingnya terdapat aneka macam kembang terbungkus daun pisang persegi dengan kancing potongan sapu lidi. Tak hanya itu, tepat di tengah antara jajaran dupa, sebuah kain hitam terhampar setinggi dan selebar ukuran tubuh manusia dewasa, berbantal tanah bertuliskan aksara Jawa kuno. "Tidurlah di situ, Lis. Jangan takut, ini cuma syarat. Penting jangan tanggapi apapun yang terlihat mata atau yang muncul di dalam kamar ini sebelum matahari terbit," ucap Mbah Waris lirih membisik, seolah tahu raut gelisah dan ketakutan menggurat hebat di wajah Kolis. "Sudah cukup semua," seru Ilham tiba-tiba sebelum Kolis menjawab bisikan Mbah Waris. Kolis hanya menurut, melangkah pelan masuk ke dalam kamar tanpa bicara sepatah kata, walau dalam batinnya terjadi guncangan hebat. Hal ini sangat dirasakan berbeda olehnya. Kalau bertemu makhluk mengerikan, ia masih mampu bertahan meski ketakutan. Tetapi kali ini, ia harus melakukan sebuah ritual layaknya seonggok mayat. Tentu bukanlah satu hal main-main atau tanpa bahaya. Apalagi, ia sempat mendengar bisikan Mbah Waris yang termakna ada risiko besar di dalamnya. "Tenanglah, Lis. Kamu nanti dijaga Ilham," ucap Mbah Waris seolah tahu pikiran Kolis. Beberapa saat kemudian Kolis membaringkan tubuhnya di atas hamparan kain hitam atas perintah Mbah Waris. Beberapa kali napasnya seperti terhenti ketika balutan kain putih di tubuhnya dirapikan, sama persis dengan cara mengkafani mayat. Yang membedakan hanyalah kapas putih tak menempel, tetapi diganti taburan kembang di atas tubuhnya. Selesai merapikan semua, Ilham segera mengambil cawan berisi kepulan asap kemenyan, lalu meletakkannya tepat di atas kepala Kolis yang seketika membuat nafasnya semakin sesak. "Jangan bergerak, jangan beranjak. Sekali sukmamu tertarik, tidak akan bisa kembali," seru Mbah Waris sembari mengencangkan tali-tali kecil yang mengikat tangan dan kaki Kolis. Tak lama Mbah Waris pun menunduk, mensedekapkan kedua tangan dan memejamkan mata. Hampir 1 menit bibir tuanya bergerak cepat, secepat hawa anyep menyusup pori-pori kulit Kolis. Setelahnya sapuan angin lembut dirasa merayapi sekujur tubuh Kolis, membuatnya sejenak merasai ketenangan. "Ilham,
Ingat-ingat, jangan sampai asap-asap ini berhenti, ucap Mbah Waris sambil bangkit dari duduknya di samping tubuh Kolis setelah merampungkan membaca mantra. Anggukan kepala Ilham sudah cukup bagi Mbah Waris meninggalkan kamar yang telah berawa lembab, di mana terdapat tubuh Kolis terbaring layaknya mayat tertabur kembang, serta kepulan asap dupa dan kemenyan sebagai tanda dimulainya ritual dadar mayit. Sepeninggalan Mbah Waris dan Ilham, suasana dalam kamar seketika berubah. Awal Kolis masih begitu merasai ketenangan, namun tak lama ia merasakan aneh pada bagian-bagian tubuhnya. Semakin lama, Kolis benar-benar merasakan rasa itu semakin nyata, di mana sesuatu lembab dan berlendir membasahi bagian kaki dan terus naik ke atas. Sampai pada bagian dada, barulah Kolis tahu apa yang tengah menyapu tubuhnya. Saat mulutnya ingin terbuka, berteriak dan memanggil Ilham yang dirinya tahu berada di luar kamar, tetapi mulutnya terkunci. Tubuh Kolis sendiri begitu kaku, seluruh anggota tubuhnya tak mampu ia gerakan. Hanya bola matanya yang bergerak cepat, memperhatikan 7 pocong kecil tengah menjilati tubuhnya. Lidah panjang berlendir dari sosok pocong-pocong itu terus menyapu kain mori dan menembus ke kulit Kolis. Tetesan-tetesan lendir membercak pada kain mori, meninggalkan bau amis dan arus ketika 7 pocong kecil selesai sampai wajah Kolis dan menghilang begitu saja. Sejenak Kolis merasa lega, namun tak berapa lama ia kembali tercekat, manakala tubuhnya terasa terhimpit sesuatu dari sisi kanan kiri. Sempat berusaha ingin bangkit, tapi tertahan oleh pesan Mbah Waris yang tiba-tiba melintas dalam pikirannya, membuatnya pasrah dengan keadaannya saat itu. Lirih melenguh bersamaan suara dari sisi kanan dan kiri menembus gendang pendengarannya. Meski ia belum tahu wujud makhluk yang ikut terbaring di sampingnya, tapi Kolis tahu dan yakin dari suara dan aromanya, jika mereka berwujud menakutkan. Kawahmu kawah madu, nak. Manisnya tercium dari utara dan selatan. Ikutlah saya ya, nak. Ketakutan benar-benar membekap kuat dalam diri Kolis kala bisikan suara wanita tua terus menyusup kedua telinganya. Sesekali ia melirikkan bola mata, namun hanya melihat juntaian rambut hitam berbau kembang kenanga. Kawah sengir, kawah sengir, kawah sengir. Kali ini tak hanya membisik pada 2 telinga Kolis, suara itu bergemuruh memenuhi ruang kamar dan mengucap kalimat yang sama. Terus dan terus riuh suara menyebut kawah sangir menggema, sedang Kolis terdiam kaku. Buh! Gebrakan keras akhirnya mengakhiri gemuruh suara wanita di dalam kamar. Entah apa yang terjadi. Bagi Kolis yang sempat terkejut tanpa gerak, gebrakan layaknya pintu didobrak, mampu menolongnya dari ketegangan akan suara wanita-wanita tua tanpa tahu wujudnya. Mas Kolis. Terhenyak tegang Kolis mendengar sapaan lembut seorang wanita dari arah pintu. Mas Kolis, ayo pulang mas, aku kangen. Ucap kembali suara wanita muda terdengar semakin mendekat ke arah Kolis. Lina? Seolah tak percaya Kolis bergumam dalam hati. Ia sadar jika tidak mungkin Lina istrinya yang berada jauh tiba-tiba muncul. Namun, ketika tepat bola matanya menatap ke arah depan, dengan jelas melihat sesosok wanita muda berambut sebahu, berdiri menyunggingkan senyum. Mas, aku kangen sekali. Kenapa kamu di sini? Ayo pulang. Lina, kamu benar Lina? Seru Kolis lirih, masih tak mempercayai akan kehadiran sosok mirip istrinya. Iya mas, aku Lina istrimu, jawab sosok Lina sembari lebih mendekat. Kolis benar-benar terbingungkan oleh suasana saat itu. Apalagi ketika sosok Lina duduk di sisi kirinya, sangat jelas tidak ada satupun yang berbeda dari istrinya. Hal itu membuat rasa bingung dan bimbangnya sedikit memupus, dan mulai percaya sosok wanita di sampingnya adalah benar istrinya. Tetapi, kalau wajah sosok Lina mendekat seperti ingin mencium, Kolis tiba-tiba merasa aneh, terutama pada aroma wangi yang menyeruak dari tubuh Lina.
Apa tidak kangen sama saya, Mas? Ujar sosok Lina ketika lebih mendekat, namun Kolis memalingkan wajah. Kamu bukan istriku, sahut Kolis geram namun bersuara pelan. Mas, aku istrimu. Jauh-jauh aku kesini karena kangen kamu, Mas. Ujar kembali sosok Lina. Perlahan Kolis kembali memalingkan wajah, menatap lekat wajah Ayu yang hanya berjarak sejengkal. Sampai akhirnya nafas mereka pun beradu, melambungkan jiwa Kolis yang masih dalam balutan dan ikatan kain mori. Beberapa puluh detik suasana itu berlangsung, kemudian sosok Lina pun mengangkat wajahnya dan berdiri. Kolis yang telah merasa yakin dan mulai terbawa suasana berusaha ikut bangkit. Tetapi tali-tali kecil potongan dari kain mori yang mengikat tangan dan kakinya sangatlah kuat. Wajah Kolis yang masih dalam usaha bangkit pun seketika terpias oleh sosok Lina yang perlahan melepaskan satu persatu pakaian di tubuhnya. Hal itu semakin mengguncang jiwa Kolis dan membuatnya semakin kuat untuk berontak. Dek, tolong lepaskan talinya. Gumam Kolis yang tak berhasil melepas ikatan sendiri. Iya, Mas, sahut Lina yang telah melepaskan semua pakaiannya. Wajah sempringah terpancar jelas pada Kolis ketika sosok Lina mendekat ingin membantunya melepas tali dari tangannya. Namun baru saja menyentuh, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya, bersama tubuh telanjangnya terpental ke belakang. Dek, seru Kolis bingung. Tak ada sautan, suasana sejenak kembali sunyi, sebelum satu geraman marah menggetarkan seantero ruang kamar. Untuk ketiga kalinya, suara geraman itu menggema. Barulah membuat Kolis tersadar jika sosok Ayu menyerupai istrinya sebuah gangguan semata. Buayan lembut yang sebentar ia rasakan pun seketika berubah rasa ngeri, takut dan jijik saat sosok menyerupai istrinya mendekat dengan wujud berbeda. Tak hanya sebahu, rambut sosok itu panjang menyapu lantai. Wajah kencangnya berubah hitam dipenuhi koreng mengelupas. Bahkan bibir yang sempat menyentuh bibir Kolis tak ubahnya potongan daging terpanggang. Kawah Sengir, kamu harus jadi pemujaku. Kamu harus ikut aku, ucap sosok tua dengan melotot, memperlihatkan dua bola matanya yang putih rata membulat. Nafas Kolis tersengal antara ngeri dan jijik. Ia pun berpaling, tetapi wajah sosok wanita tua itu sudah kembali berada tepat di hadapannya. Ayo ulangi lagi. Kawah Sengirmu harus terminum aku. Harus. Kolis pasrah saat wajah itu semakin mendekat, sedangkan lehernya terkunci tak mampu membalik. Dengusan napas amis bercampur apek mulai menerjang hidung Kolis, kala bibir hitam kemerahan tanpa kulit hampir menyentuh mulutnya. Namun sedetik kemudian, lagi-lagi sosok mengerikan itu terpekik dan mundur. Kamu memang bukan milikku. Kawah Sengirmu sudah terbungkus. Setelah berucap, sosok itu melayang mengitari tubuh Kolis beberapa kali, lalu menghilang bersama asap hitam tipis keluar menembus atap genting berlumut. Suasana kamar kembali hening dan sunyi sampai beberapa saat lamanya, membuat Kolis sedikit bernafas lega dan meredakan ketegangan. Puluhan menit, puluhan detik, suasana tak berubah. Ketenangan menuntun Kolis untuk sejenak memejamkan mata. Tapi baru sebentar matanya kembali terbuka oleh suara berasal dari lantai kamar. Duk duk duk. Tak hanya sekali, suara layaknya kaki mengentak lantai terus dan terus. Bahkan bukan hanya satu sisi atau satu sumber. Suara itu terdengar dari dua sisi kanan kiri tubuhnya dan seperti ramai. Rasa penasaran akhirnya membuat Kolis memiringkan wajah ke sisi kiri. Wajahnya spontan mempias terkejut melihat tiga sosok terbungkus sama dengan dirinya ikut berbaring. Pemandangan yang sama juga tampak di sisi kanan. Tiga sosok berbalut kain putih lusuh terbaring, sembari mengangkat kaki-kaki mereka yang terikat kain kecil, menghentakannya ke lantai, menimbulkan suara bergedebuk. Kolis lagi-lagi hanya diam tercekat. Meski tak melakukan apapun pada dirinya, tetapi terbaring dengan diapit 6 sosok pocong,
tetap saja membuat jiwa takutnya hadir. Lebih 30-an menit 6 sosok pocong dewasa itu terbaring dan terus mengentak lantai, sampai satu geraman pelan menghentikannya. 6 sosok pocong itu kemudian bangkit terduduk, lalu serentak berdiri melompat melangkahi tubuh Kolis bergantian. Pekikan tertahan terlihat dari mulut Kolis, manakala pocong-pocong berwajah putih pucat, dengan bola mata membulat hitam bergantian melompati tubuhnya. Entah berapa kali, ke-6 pocong itu silih berganti melompat, sampai membuat Kolis merasakan ruang kamar bergetar dan berputar. Matanya nanar, tubuhnya berpeluh hebat walau terasa dingin, dan tak berapa lama semua dirasa gelap oleh Kolis. "Bangun, Lis, bangun!" Seruan memanggil mengakhiri pejaman mata Kolis. Percikan air pada wajahnya sesaat kemudian mengawali kesadarannya. Terang dan sedikit hangat dirasa Kolis, lalu melepaskan napas panjang saat tahu pagi telah menyongsong. "Sudah selesai semua ritualmu, Lis." "Apa saya berhasil, Mbah?" tanya Kolis pada Mbah Waris setelah melepas ikatan dan mendudukkan tubuh lemahnya. "Untuk ini sudah cukup, tapi yang paling berat nanti malam," jawab Mbah Waris. "Sudah terlanjur, Mbah. Berat tidak berat harus saya selesaikan," sahut Kolis mantap di balik wajah sayunya. "Nanti sore kamu diantar Ilham. Saya minta jangan sampai goyah. Jangan sesali dengan yang bakal terjadi, supaya bisa jadi pengingat anak keturunanmu dan orang-orang yang tahu masalah ini. Manusia dengan iblis itu ditakdirkan jadi musuh, tapi ada manusia mau bersekutu, melahirkan musibah besar," ujar Mbah Waris seraya menyodorkan segelas air berwarna putih kebiruan. Tanpa bertanya, Kolis menerima serta meneguk habis, meski dirasa berbeda rasa air yang disodorkan Mbah Waris. Tetapi setelahnya, ia merasakan tubuhnya segar, bahkan ringan. Satu ulas senyum tersimpul dari bibir Mbah Kolis yang belum pernah sekalipun Kolis melihat sebelumnya. Tak hanya itu saja yang membuat Kolis merasa ada hal berbeda. Dirinya juga menangkap keanehan pada diri Ilham yang tengah menatapnya dengan pandangan sayu. Wajahnya pucat, bola matanya menyiratkan seperti berharap, tetapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai Mbah Waris keluar dan pulang, Ilham masih dalam diam. Meski semua kebutuhan Kolis dirinya siapkan, namun tak ada ucapan apapun. Sore merayap menampilkan langit memerah. Pancaran terik matahari yang menyisakan rasa hangat menjadi pengantar perjalanan Kolis ditemani Ilham ke rumah Mbah Waris. Sesampainya, Kolis dan Ilham disambut wajah tua menegang Mbah Waris. Tak ada obrolan, ketiganya terhanyut pikiran masing-masing sampai tiba waktunya bersantap. Suasana lain sangat dirasakan terutama oleh Kolis sehabis bersantap dan surup telah memijak. Hawa panas tak biasa sangat dirasakan tubuhnya. Beberapa kali dirinya mencoba mengusir satu pikiran yang tiba-tiba bersarang dalam otak, memaknai akan suasana yang dirasa panas itu. Batinnya pun mencoba meyakinkan dirinya bila pikiran itu hanya sekelebat kekhawatiran belaka. Namun semakin ia tekan, semakin benaknya tersusupi perasaan seolah membisik jika hawa itu adalah hawa kematian. "Berangkatlah sekarang. Buang rasa takutmu, belas kasihanmu. Buang rasa takutmu, belas kasihanmu. Malam ini cuma dua pilihan, mati dalam kematian atau mematikan." Suara perintah Mbah Waris memecah keheningan, membuyarkan lamunan Kolis, berganti rasa tegang akan maksud dari ucapan Mbah Kolis. Berbeda dengan Ilham, meski mulutnya terdiam, tetapi bola matanya memerah, mencerminkan emosi berbalur kesedihan. "Ini akan menjadi senjatamu. Jangan sekalipun kamu buka sebelum acara ijab batinya Komala dan Jasmoro. Buang di tiang 4 Jenggolo Ratri, tepat saat upacara dimulai." Anggukan pelan mengakhiri pertemuan Kolis dan Mbah Waris malam itu. Tak ada lagi percakapan, sampai Ilham dan Kolis berangkat. Setelah menerima sebuah bungkusan kain hitam yang dirasa tangan Kolis berisi sesuatu yang lembut.
Sapuan angin lembut berjeda mengiringi Ilham dan Kolis menembus kabut malam. Kesunyian yang biasa menyelimuti suasana kampung menjadi saksi kepergian dua sosok yang akan menuju sebuah tempat, di mana di tempat itu bakal terjadi suatu pesta besar. Pesta yang membawa satu kenangan mengerikan, membekas dalam-dalam pada setiap orang yang menyaksikan seumur hidupnya. Nah, sahabat sejuta kisah, masih ada satu part lagi, bagian terakhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir. Siapakah yang akan menjadi tumbal terakhir dari ketiga sosok, yaitu antara Kolis, Mbah Waris, dan Ilham? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian terakhir. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.